Hai semua, saya Dwi. Jadi di video kali ini saya itu ingin membuat video sharing aja tentang komponen yang ada di samping saya ini. Ini adalah komponen-komponen PC yang saya punya pribadi. Ini akan saya gunakan nanti untuk bekerja dan juga bermain game. Jadi video kali ini itu adalah video sharing bagaimana saya merakit PC saya ini dari awal hingga akhir nanti, step by step. Jadi disclaimer dulu sedikit, karena saya itu bukan yang ahli-ahli banget di dalam bidang perpisian seperti ini. Mungkin nanti dalam tahapan-tahapannya itu ada kesalahan-kesalahan yang saya lakuin. Tapi itu bisa kalian koreksi dan kalian beri saran di kolom komentar. Jadi mungkin video ini cocok untuk kalian yang baru saja merakit PC dan ingin merakit PC dan belum tahu caranya. Bisa kalian tonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan inspirasi kalian dalam merakit PC kalian nanti. Dan di sini akan saya coba untuk menjelaskan sedetail-detail dan sejelas-jelasnya. Dan juga nanti mungkin ada beberapa part gitu yang agak berbeda caranya dari yang saya lakukan dengan apa yang akan kalian lakukan ketika kalian merakit PC. Itu wajar, tapi saya yakin 90% itu bakal sama semuanya. Jadi untuk komponen-komponennya itu saya akan terangkan sembari saya merakit agar durasi dari video ini nggak terlalu panjang. Oke, kita mulai aja untuk ngerakitnya. Yang pertama itu kalian siapkan obeng. Jika kalian punya obeng set seperti ini, itu bakal lebih baik. Jadi nanti kita bakal lebih gampang untuk kerjanya. Kalaupun nggak punya, nggak apa-apa. Kita gunakan aja yang sudah ada. Jadi motherboard yang saya gunakan di rakitan ini adalah motherboard chipset B550, tepatnya B550M Aorus Pro dari Gigabyte. Kita unbox dulu isi dalaman kotaknya ini. Kita keluarkan mobonya itu dari plastik pembungkusnya dan taruh kembali di atas kotaknya ini. Jadi menurut saya ini adalah cara teraman jika kita ingin merakit PC. Untuk prosesor, di sini saya pilih pakai Ryzen 5 3600. Dengan 6 core 12 threads-nya, itu udah cukup buat kerjaan saya dan juga untuk bermain game. Jadi prosesor ini tuh adalah prosesor terbaik yang bisa saya pilih, karena dengan harganya yang gak terlalu mahal, kita dapat performa yang cukup baik. Kembali ke motherboardnya, angkat lever dari soketnya ini, dan ambil prosesor kalian. Tapi ingat, harus hati-hati, jangan sampai jarum-jarum emas di balik prosesornya ini kena tangan kalian. Jangan sampai bengkok. Cara pegang yang seperti ini adalah yang paling aman menurut saya. Sebelum kalian pasang prosinya, pastikan kalian cek dulu ada segitiga kecil seperti ini di dalam sudut soket di motherboardnya. Dan cocokin dengan segitiga kecil yang ada di sudut prosesornya. Jika udah, kalian bisa dengan hati-hati tentunya taruh prosesor kalian di atas soketnya. Jika posisi segitiga kecil itu sudah cocok, pasti prosesor kalian bakal masuk dengan sempurna. Selanjutnya, tinggal turunkan lever soketnya. Untuk RAM, saya pakai RAM dari XPG Spectrix D50 RGB 2x8GB. Untuk masangnya, gampang. Jika mobo kalian cuma ada 2 slot, itu kalian tinggal pasang aja. Tapi kebetulan mobo yang saya punya ini ada 4 slot. Jadi saya pastikan pasangnya itu pada slot 1 dan 3 atau A1 dan B1, atau bisa pasang juga di 2 dan 4 atau A2 dan B2. Jadi kita bisa ambil benefit maksimal dari dual channelnya. Untuk SSD-nya saya pakai dari WD Black yaitu SN750. SSD M.2 NVMe ini kapasitasnya 500GB. Jadi ini lumayan cukup untuk keperluan kerja dan juga untuk menyimpan game lah. Untuk pemasangan, jika terdapat cooling pad pada slot M.2-nya seperti yang ada pada motherboard saya ini, itu dibuka aja dulu. Terus kita masukkan M.2 SSD-nya. Setelah itu kita pasang kembali cooling pad-nya. Namun perlu diingat untuk ngelupas stiker plastik yang ada pada cooling pad-nya. Next ke CPU coolernya. Di sini saya pakai water cooling dari ID Cooling yaitu Frostflow X120. Kita buka dulu bracket bawaan mobonya. Lalu kita pasang bracket khusus AMD yang terdapat di paket penjualan dari ID Cooling Frostflow X120 ini. Untuk lubang-lubang bautnya seperti ini juga perlu diperhatikan posisinya. Agar lebih jelasnya, jika kalian menggunakan aftermarket CPU cooler, ada baiknya kalian cek buku panduannya terlebih dahulu.
Oke, next kita pindah ke bagian casingnya. Untuk casing saya gunakan MagCube 110 dari Deepcool yang sudah sempat saya review beberapa waktu lalu. Jadi saya juga masih pakai harddisk 3,5 inch biasa untuk PC ini. Untuk pemasangan harddisk ini mungkin beda-beda tergantung casing yang kalian pakai. Kalau di case ini saya harus melepas mount harddisknya di sebelah bawah casingnya dulu. Setelah itu baru kita baut harddisknya ke bracketnya itu. Setelahnya bisa dipasang kembali ke bawah casingnya. Lanjut ke pemasangan motherboard ke case-nya. Jadi ini saya lepas dulu fan bawaan case-nya supaya memudahkan untuk masang motherboardnya. Sebenarnya nanti akan saya pasangkan radiator dan fan dari coolernya. Masang motherboardnya itu gampang. Kebetulan karena motherboard dan case yang saya gunakan ini sama-sama micro ATX, jadi ya tinggal ditempatkan aja agar lubang-lubang baut dan case-nya itu sejajar. Lalu tinggal di screw aja motherboardnya, itu bisa kalian dapatkan di paket penjualan motherboardnya. Seharusnya baut-bautnya itu sudah lengkap ada di sana. Sekarang untuk front panel, untuk USB 3.0, power switch, HDD LED dan reset switch, itu letaknya ada di bagian bawah. Jadi saya jalurkan aja ke lubang di bawahnya itu seperti yang kalian lihat. Memang agak susah untuk masang USB-nya karena kabelnya ini harus ditekuk dulu baru kalian bisa colokin ke konektor USB 3.0-nya. Untuk kabel audionya itu bisa kalian lihat itu terletak di bagian kiri bawah motherboard. Jadi saya jalurkan aja ke bagian bawah sini dan tinggal saya colokkan aja. Nah, untuk front panel yang seperti ini, sebaiknya kalian melihat buku panduan dari motherboard kalian, karena di situ sudah dijelaskan posisi-posisi yang tepat untuk kalian memasang front panelnya tersebut. Next, kita ke fan casingnya. Di sini saya pakai dua fan case dari ID Cooling, yaitu XF12025 untuk fan pembuangan panas bagian atas, dan dua lagi saya pakai fan bawaan dari casingnya ini, serta fan dari casing komputer lama saya sebagai intake di bagian depan nanti. Masangnya itu simple dan super gampang, tapi pastikan aja posisi fan-nya itu sudah sesuai. Bisa dilihat karena bagian atas merupakan bagian untuk exhaust atau udara keluar. Jadi pemasangan fan-nya itu seperti yang kalian lihat ini. Jadi agar udara panas di dalam itu bisa keluar gitu. Dan untuk bagian depan karena fungsinya itu sebagai intake atau udara luar masuk, jadi posisi fan-nya itu harus posisi yang benar juga seperti yang kalian lihat di sini. Sekarang untuk pemasangan radiator coolingnya itu lagi-lagi sangat-sangat gampang. Pertama saya pasang dulu fan-nya itu ke radiator menggunakan skrup panjang yang sudah tersedia di paket penjualannya. Selanjutnya tinggal saya pasang radiatornya di bagian belakang case-nya. Jadi ini sangat-sangat gampang. Untuk pumpnya ini atau pompanya, pastiin dulu kita buka stiker yang ada di bagian coopernya ini atau tembaganya ini sebelum kita pasang ke CPU-nya. Dan tentu aja kita jangan sampai lupa untuk ngolesin thermal paste ke CPU-nya. Jadi ini adalah thermal paste yang sudah tersedia di paket penjualan dari coolingnya ini. Dan sekarang tinggal kita pasang pompa koprosesornya. Dan juga tube-nya saya rapikan sedikit agar nggak kepentok sama fan di atasnya itu. Now untuk power supply, di sini saya pakai dari brand Deepcool yaitu Deki 850 V2L. Jadi ini tuh PSU dengan daya 850 watt dengan rating 80 plus gold dan juga udah full modular. Kabelnya pun sudah flat dan berwarna hitam. Enaknya modular itu kita hanya pakai kabel yang kita butuhin aja. Jadi di sini saya cuma pakai kabel 24 pin, kabel CPU, PCIe dan juga SATA. Pemasangannya juga gampang. Kita pasang dulu semua kabel tadi ke PSU-nya. Jika sudah, masukkan PSU kalian ke case-nya dan di-screw pada bagian belakangnya. Oh iya, di sini saya pasang kabel-kabel fan-nya dulu biar nggak kelupaan. Dan kebetulan saya pakai fan hub untuk fan-fan yang saya pakai sekarang. Oke, kembali ke kabel PSU yang tadi. Pertama saya pasang adalah kabel 24 pinnya. Saya jalurin dari belakang seperti ini. Dan setelah dicolok saya rapikan sedikit kabelnya. Next untuk CPU powernya. Jadi CPU powernya di sini tuh di motherboardnya itu cuma perlu 8 pin doang. Itu tinggal saya masukkan aja. Biasanya ada di sebelah pojok atas seperti ini.
Lanjut ke kabel PCIe-nya, saya jalurkan dari lubang tempat saya masukin front panelnya tadi, dan juga sekalian saya pasang kabel konektor SATA-nya yang akan saya colokkan ke harddisknya, dan tentu saja kabel power untuk harddisknya tersebut. Supaya nggak kelupaan lagi, water coolingnya ini menggunakan konektor power SATA, jadi ya sekalian aja saya pasang biar nggak lupa. Next, komponen terakhir dari rakitan PC ini adalah graphic card. Di sini saya pakai VGA dari Nvidia, yaitu GTX 970 Twin Frozr dari MSI. Ini adalah VGA lama saya. Karena kurang budget juga untuk beli VGA yang baru, jadi gunakan aja yang ada dulu. Mungkin nextnya jika ada rezeki akan saya upgrade ke yang lebih baru. Sebelum pasang, saya copot dulu besi-besi di bagian belakang case-nya ini. Tapi di sini saya sempat salah ngelepasnya, yang harusnya cuma slot 2 dan 3 jika dihitung dari atas, tapi malah slot 1 juga yang lepas. Tapi it's okay, it's not a big deal. Selanjutnya, saya pasang VGA-nya itu di slot PCIe yang paling atas. Lalu saya skrup bagian belakangnya, dan jangan lupa kabel PCI-nya itu dipasang ke VGA-nya. Di sini hanya perlu 8 plus 6 pin untuk powernya. Oke, untuk sentuhan terakhir saya pasang VGA stand. Yang kecil ini yang saya buat sendiri dari akrilik putih. Dan juga karena VGA ini tanpa backplate ya, jadi saya juga buat backplate yang terbuat dari akrilik juga. Jadi hanya sebagai pemanis saja. And it's done, udah selesai. Selanjutnya itu kita jangan rapikan kabelnya dulu, tapi kita tes apakah PC-nya itu mau nyala atau enggak. Jadi ternyata semua fan-nya itu nggak ada yang nyala satupun. Setelah saya cek, ternyata kabel power dari fan hub-nya itu belum kecolok ke power dari PSU-nya. Jadi fan hub-nya itu ada 2 konektor, satu Molex dan satu lagi 4 pin konektor. Saya coba pakai yang Molex dan ternyata fan-nya itu belum nyala juga. Lalu saya coba colokkan 4 pinnya yang tadi ke motherboard. Dan alhasil tetap nggak nyala juga. Jadi ternyata fan bawaan casingnya ini tuh juga mempunyai 2 konektor, satu 4 pin yang sudah dipasang ke fan hubnya tadi, dan satu lagi Molex yang saya coba colokan ke kabel Molex dari power supply-nya. Dan akhirnya semua fan nyala normal sebagaimana mestinya. Next, saya ambil monitor untuk melihat visualnya. Jadi, setelah PC ini hidup, saya pastikan semuanya terbaca dengan benar. Saya masuk ke BIOS, cek semua komponennya itu sudah benar, dan men-set XMP profile-nya. Di sini tinggal press F12 pada keyboard ya. Jadi, semuanya itu udah terbaca, dan juga XMP profile RAM-nya itu sudah saya set ke performa maksimalnya. Jadi karena RAM ini berjalan di 3200, saya set XMP profile-nya ke 3200. Lalu kita save dan exit. Dan sekarang cuma perlu tinggal tunggu Windows-nya booting. Oh ya, by the way, ini tuh harddisk yang saya punya sudah terinstall Windows sebelumnya. Jadi di video ini saya nggak akan nunjukin gimana cara install Windows-nya. Itu bisa kalian cari sendiri, videonya banyak banget ada di YouTube. Jadi yang terakhir itu adalah kabel manajemen. Ini kalian bisa set serapi kalian, dan untuk saya sendiri saya coba serapi mungkin agar kabel-kabelnya itu nggak terlalu kelihatan dari depan, dan kalian juga bisa gunakan kabel tis, biasanya itu sudah include di dalam casing kalian. Dan selanjutnya kita tutup side panel di kabel manajemennya, dan we're good to go. Nah, itu dia tadi video merakit PC dari saya. Dan semoga kalian nggak bingung nontonnya, dan yang penting nggak buang-buang waktu kalian. Sebenarnya untuk merakit PC itu nggak perlu waktu yang lama sih, tapi berhubung saya harus merecord juga, jadi waktu yang saya butuhkan untuk merakit satu PC ini itu sekitar 5 jam. Dan juga karena komputer saya ini di harddisknya itu sudah terinstall Windows, jadi di sini saya nggak membuat video tutorial cara menginstal Windows. Jadi bisa kalian cari tutorial cara menginstal Windows, itu banyak banget, dan juga untuk menginstal driver-driver itu juga banyak banget ada di YouTube. Dan juga sebenarnya itu saya ingin membuat semacam video
tes lah untuk komputer ini, khususnya untuk VGA-nya yaitu GTX 970 VGA yang sudah berumur hampir 7 tahun. Itu saya ingin tahu bagaimana kinerja dari VGA ini di tahun 2021 ini. Tapi berhubung agar videonya nggak terlalu panjang, nanti akan saya buatkan dedicated video untuk VGA tersebut. Oke, akhir kata dari saya, semoga video ini benar-benar bisa membantu kalian dan nggak buang-buang waktu kalian. Dan saya Dwi, I'm signing out, bye-bye.